Saya telah belajar bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa dituntut, melainkan sesuatu yang harus diraih dengan integritas, disiplin, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jika ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih saya pelihara, sudah saatnya saya singkirkan. Hanya dengan begitu, saya bisa mendapatkan rasa hormat yang pantas saya terima. Jujur saja, kebanyakan orang tidak akan pernah menghormati kita, sekeras apapun kita berusaha. Kita bisa bekerja mati-matian, bersusah payah untuk orang lain, namun tetap dipandang rendah. Mengapa? Karena rasa hormat bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang siapa diri kita dan kebiasaan yang kita bawa setiap hari. Saya sendiri harus mempelajari hal ini dengan cara yang sulit. Dulu saya berpikir bersikap baik, menyenangkan, dan selalu ada akan membuat orang lain menghormati saya. Kenyataannya, saya justru merendahkan diri sendiri di mata mereka. Kebenarannya adalah, kita tidak akan pernah dihormati kecuali kita menghentikan perilaku yang merusak nilai diri kita. Saya ingat pernah terjebak dalam lingkaran ini, bertanya-tanya mengapa orang tidak menganggap saya serius, mengapa saya selalu ditinggalkan. Semuanya berubah ketika saya mulai menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti selalu membuat alasan atau mencari validasi. Rasa hormat memang tidak datang dalam semalam. Namun saat saya berhenti peduli untuk menyenangkan orang lain dan mulai menghargai diri sendiri, dunia di sekitar saya bergeser. Inilah pesan pentingnya. Rasa hormat tidak datang dari orang lain, melainkan dimulai dari dalam diri. Jika kita tidak menuntut lebih dari diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sudah waktunya untuk menghadapi kenyataan dan menghapus kebiasaan-kebiasaan ini dari hidup kita. Hanya dengan begitu, kita bisa mendapatkan rasa hormat yang layak kita dapatkan. Kebiasaan pertama, selalu membuat alasan. Membuat alasan adalah cara tercepat untuk memastikan kita tidak akan pernah dihormati. Saya tahu kita semua melakukannya. Kita mungkin berpikir alasan kita benar, bahwa bukan salah kita jika ada yang tidak beres. Mungkin karena macet, rekan kerja tidak memberikan informasi tepat waktu, atau, ya, begitulah hidup. Namun inilah kenyataannya, tidak ada yang peduli dengan alasan kita. Orang menghargai hasil, bukan alasan. Saya ingat masa ketika saya selalu punya alasan. Saya sering datang terlambat dan menyalahkan kemacetan atau kejadian lain. Saya pikir, selama saya punya alasan, semuanya baik-baik saja. Namun, akhirnya saya menyadari bahwa valid atau tidaknya alasan saya, orang-orang mulai melihat saya sebagai orang yang tidak bisa diandalkan. Teman-teman tidak percaya saya akan datang tepat waktu. Atasan berhenti memberi saya proyek penting, dan bahkan keluarga secara halus berhenti mengandalkan saya. Saya kehilangan rasa hormat dari semua sisi dan tidak mengerti mengapa. Kenyataannya, alasan tidak membuat kita terlihat bertanggung jawab, melainkan lemah. Alasan menunjukkan bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Tidak ada yang lebih cepat membunuh rasa hormat daripada menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak memegang kendali. Terlambat karena kesiangan atau karena macet, hasil akhirnya sama saja. Kita tidak berada di tempat yang seharusnya. Dan itu salah kita. Ketika saya akhirnya menyadari hal ini, rasanya seperti disambar petir. Saya adalah masalahnya. Bukan dunia di sekitar saya. Saya membiarkan diri saya lolos begitu saja dan berharap orang lain menerima alasan saya. Namun dunia tidak berutang apapun kepada kita. Orang menghargai akuntabilitas, bukan pembelaan. Saya ingat suatu kali, setelah datang terlambat lagi dan memberi alasan macet yang biasa, seseorang berkata, "Kenapa kamu tidak berangkat lebih awal?" Kata-kata itu menyakitkan, tapi mereka benar. Saat itulah saya sadar, setiap kali saya membuat alasan, pada dasarnya saya mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. Bagaimana saya bisa berharap orang lain menghormati itu? Alasan bukan hanya kata-kata, melainkan pola pikir. Alasan mengunci kita dalam mentalitas korban, selalu menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan kita. Namun saat kita bertanggung jawab, semuanya berubah. Ketika saya berhenti membuat alasan dan mulai mengakui kesalahan saya, hal luar biasa terjadi.
Orang-orang mulai mempercayai saya lagi. Seolah-olah mereka bisa melihat perubahan pola pikir saya dan mereka menghormati saya untuk itu. Tidak ada lagi alasan. Jika saya melakukan kesalahan, saya mengakuinya. Jika saya terlambat, saya meminta maaf tanpa cerita tentang kemacetan. Dan tahukah Anda, orang-orang jauh lebih pemaaf ketika kita tidak mencoba mengelak dengan alasan. Mereka lebih menghormati orang yang berkata, "Ya, itu salah saya. Saya akan berusaha lebih baik lain kali," daripada orang yang terus-menerus menyalahkan keadaan. Ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang tanggung jawab. Intinya adalah, kita harus berhenti berbohong pada diri sendiri sebelum kita bisa mengharapkan orang lain menghormati kita. Setiap kali kita membuat alasan, kita memperkuat gagasan bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Dan jika kita sendiri tidak percaya kita punya kendali, mengapa orang lain harus percaya pada kita? Rasa hormat dibangun di atas keandalan, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jika kita terus bersembunyi di balik alasan, orang lain akan melihatnya dan kita tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat yang kita inginkan. Jadi lain kali Anda merasa ingin membuat alasan, sadarilah. Tarik napas, akui situasi, dan maju. Ini kebiasaan yang sulit dihilangkan, tetapi begitu Anda berhenti membuat alasan, Anda akan terkejut betapa Anda akan lebih dihormati oleh orang-orang di sekitar Anda dan oleh diri Anda sendiri. Kebiasaan kedua, kemalasan. Jika saya malas, tidak ada yang akan menghormati saya. Sejujurnya memang seharusnya begitu. Kedengarannya keras, tapi itu kenyataan. Saya bisa memiliki semua potensi, bakat, dan impian di dunia. Tetapi jika saya hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa, semuanya tidak ada artinya. Orang tidak menghormati potensi, mereka menghormati tindakan. Kemalasan adalah tanda utama dari potensi yang terbuang sia-sia. Dulu saya berpikir bisa mengandalkan bakat saya saja. Saya adalah tipe orang yang bisa lolos dengan melakukan usaha minimal karena saya cukup pintar untuk mendapatkan hasil yang lumayan tanpa benar-benar berusaha. Tapi tahukah Anda, tidak ada yang menghormati saya untuk itu. Tentu orang mungkin berkata, "Oh, dia mampu," tetapi jauh di lubuk hati, mereka tidak menganggap saya serius. Mengapa? Karena kemalasan bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan kurangnya usaha. Dan usaha adalah yang menghasilkan rasa hormat. Saya ingat satu momen spesifik ketika hal ini menyadarkan saya. Saya sedang mengerjakan proyek kelompok dan semua orang telah berusaha keras, kecuali saya. Saya pikir saya bisa muncul, berkontribusi sedikit di sana-sini, dan membiarkan yang lain menangani sebagian besar pekerjaan. Tetapi ketika kami presentasi, usaha semua orang terlihat jelas, kecuali saya. Tatapan yang saya terima setelahnya, kekecewaan yang halus namun tidak salah lagi, memperjelas bahwa saya telah kehilangan rasa hormat mereka. Saya tidak hanya mengecewakan mereka, saya juga mengecewakan diri sendiri. Ini bukan hanya tentang proyeknya, tetapi tentang fakta bahwa saya tidak berusaha semaksimal mungkin. Orang-orang bisa melihatnya, dan mereka kehilangan rasa hormat terhadap saya. Sesederhana itu. Kemalasan itu sangat terlihat. Kita mungkin berpikir orang tidak memperhatikan ketika kita bermalas-malasan, tetapi mereka memperhatikan. Mereka memperhatikan ketika kita tidak melakukan bagian kita, ketika kita mengambil jalan pintas, atau ketika kita menghindari kerja keras. Dan yang terburuk, itu menular. Kemalasan menyeret orang lain ke bawah bersama kita. Mereka berhenti mengharapkan banyak dari kita, dan itulah matinya rasa hormat. Ketika orang tidak mengharapkan kita untuk berkontribusi, bekerja keras, atau mendorong diri sendiri, mereka berhenti melihat kita sebagai seseorang yang berharga. Kemalasan adalah bentuk sabotase diri. Ini bukan hanya tentang terlalu lelah atau tidak termotivasi. Ini adalah pola pikir di mana kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa bertahan hidup tanpa usaha. Tetapi kenyataannya, setiap kali kita memilih kemalasan, kita memilih untuk tetap kecil. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kenyamanan lebih penting daripada pertumbuhan. Percayalah, orang menghormati pertumbuhan, bukan kenyamanan. Saya harus mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit.
Dulu saya berpikir bahwa mengambil jalan mudah berarti saya pintar, bahwa saya bisa menghemat energi dan tetap bertahan. Tapi inilah yang tidak saya sadari. Kesuksesan bukan hanya tentang bakat atau kecerdasan, tetapi tentang ketekunan, kerja keras, dan dedikasi. Orang-orang yang dihormati adalah mereka yang melewati ketidaknyamanan, yang mengambil tugas-tugas sulit, dan yang muncul bahkan ketika mereka tidak menginginkannya. Kemalasan adalah kebalikan dari semua itu. Kemalasan menunjukkan bahwa kita tidak mau mendorong diri sendiri. Dan jika kita tidak mau melakukan itu, mengapa orang lain harus menghormati kita? Kita tidak bisa menyembunyikan kemalasan. Kemalasan terlihat dalam cara kita membawa diri, dalam cara kita berbicara tentang pekerjaan kita, dan dalam cara kita menghadapi tantangan. Orang-orang bisa tahu kapan kita hanya berpura-pura. Mereka bisa tahu kapan kita tidak memberikan segalanya. Dan itu tercermin dalam cara mereka memperlakukan kita. Jika saya malas, jangan berharap orang lain mempercayai saya dengan tanggung jawab. Jangan berharap mereka memandang saya sebagai pemimpin. Kebiasaan ketiga, mengabaikan penampilan pribadi. Inilah sesuatu yang jarang orang katakan. Bagaimana kita menampilkan diri mengatakan lebih banyak tentang kita daripada yang kita pikirkan. Dan jika saya mengabaikan penampilan pribadi saya, jangan berharap ada yang menghormati saya. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Bukankah dangkal menilai seseorang berdasarkan penampilan mereka? Tentu, mungkin terdengar dangkal di permukaan, tetapi kenyataannya adalah penampilan kita adalah cerminan dari seberapa besar kita menghargai diri sendiri. Dan jika kita tidak bisa menghargai diri sendiri, mengapa orang lain harus melakukannya? Dulu saya salah satu dari orang-orang yang berpikir, apa pentingnya? Orang harus menyukai saya apa adanya, bukan karena penampilan saya. Jadi saya akan bangun dari tempat tidur, mengenakan apapun yang bersih, dan muncul begitu saja. Saya pikir saya menjadi nyata atau otentik, tetapi kenyataannya saya hanya malas. Dan tahukah Anda, itu terlihat. Orang-orang tidak menganggap saya serius. Saya tidak menarik perhatian dalam rapat, dan saya tentu saja tidak memancarkan aura seseorang yang memiliki kendali. Suatu hari saya mendapat panggilan untuk bangun. Saya ingat berjalan ke sebuah acara penting dengan pakaian kusut, rambut berantakan, dan secara umum tampak seperti saya tidak peduli. Dan itulah getaran yang saya berikan, seseorang yang tidak peduli. Saat saya melangkah ke ruangan itu, saya bisa merasakan perbedaan dalam cara orang berinteraksi dengan saya. Saya tidak dianggap serius, dan saya tentu saja tidak diperlakukan dengan hormat. Sementara itu, orang-orang di sekitar saya yang telah berusaha keras dalam penampilan mereka langsung menarik perhatian. Saya menyadari saat itu bahwa mengabaikan penampilan saya tidak hanya memengaruhi saya, tetapi juga memengaruhi cara orang lain melihat saya. Saya kehilangan rasa hormat bahkan sebelum saya membuka mulut, dan inilah pesan yang lebih dalam. Penampilan pribadi adalah bentuk komunikasi nonverbal. Penampilan menyampaikan pesan kepada dunia. Saya menghargai diri sendiri, dan saya menganggap ini serius. Ketika kita merawat diri sendiri, ketika kita menampilkan diri dengan cara yang menunjukkan usaha, orang-orang memperhatikan. Ini bukan tentang mengenakan pakaian mahal atau terlihat seperti model. Ini tentang menunjukkan bahwa kita memiliki rasa hormat yang cukup terhadap diri sendiri untuk berusaha dalam penampilan kita. Usaha itu menandakan kepada orang lain bahwa kita menganggap diri kita dan mereka serius. Kebiasaan keempat, mengabaikan batasan. Jika ada satu hal yang akan membuat orang kehilangan rasa hormat terhadap kita lebih cepat daripada kedipan mata, itu adalah mengabaikan batasan mereka. Batasan bukanlah pilihan, melainkan hal yang penting. Ketika kita mengabaikan atau melupakan batasan, kita memberitahu orang-orang bahwa perasaan, ruang, dan kenyamanan mereka tidak penting bagi kita. Dan percayalah, itu adalah cara yang pasti untuk memastikan mereka tidak akan pernah menghormati kita. Saya telah mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit. Dulu saya berpikir bahwa terlalu terlibat dalam kehidupan orang lain adalah tanda kepedulian. Saya pikir menawarkan nasihat yang tidak diminta
Memaksakan pendapat saya atau terus-menerus memeriksa kabar adalah cara saya menjadi teman yang baik atau rekan kerja yang peduli. Tetapi inilah kenyataannya. Itu menyesakan. Dan karena saya tidak memahami atau menghormati batasan orang lain, mereka tidak menghormati saya sebagai balasannya. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan. Tetapi begitu saya menyadari bahwa menghormati batasan sebenarnya adalah bentuk rasa hormat itu sendiri, semuanya berubah. Ada suatu masa ketika saya memiliki teman dekat yang mulai menjauh dari saya, dan saya tidak tahu mengapa. Saya akan meneleponnya setiap hari, mengiriminya pesan tentang setiap hal kecil, dan terus-menerus mengundang diri saya sendiri ke dalam masalahnya. Saya pikir saya membantu, tetapi kenyataannya saya melewati batas tanpa menyadarinya. Suatu hari dia menegur saya dan berkata, "Saya hanya butuh ruang. Rasanya kamu tidak mengerti itu." Itu menyadarkan saya. Saya telah sepenuhnya mengabaikan kebutuhannya akan batasan. Dan dengan melakukan itu, saya kehilangan kepercayaan dan rasa hormatnya. Begini masalahnya, batasan bukanlah penghalang, melainkan batasan yang sehat. Batasan adalah cara bagi orang untuk melindungi ruang mental, emosional, dan fisik mereka. Ketika kita mengabaikan batasan seseorang, apa yang sebenarnya kita katakan adalah, "Saya tidak peduli dengan kenyamananmu. Saya lebih peduli dengan kebutuhan saya sendiri." Dan jujur saja, siapa yang akan menghormati seseorang yang bertindak seperti itu? Mari kita bahas lebih dalam sejenak. Mengabaikan batasan bukan hanya tentang bersikap memaksa. Ini adalah kesalahpahaman mendasar tentang rasa hormat. Rasa hormat bukan hanya tentang bersikap sopan atau baik. Rasa hormat adalah tentang mengenali dan menghormati otonomi seseorang. Rasa hormat adalah tentang menyadari bahwa orang lain boleh memiliki ruang untuk mengatakan tidak dan untuk menetapkan batasan tanpa kita menganggapnya pribadi. Ketika kita menghormati batasan seseorang, kita mengakui bahwa mereka adalah individu dengan kebutuhan dan batasan mereka sendiri, dan ketika kita bisa melakukan itu, rasa hormat secara alami akan mengikuti. Saya harus belajar untuk mundur dan membiarkan orang datang kepada saya ketika mereka siap, memberi mereka ruang yang mereka butuhkan tanpa merasa perlu untuk memasukkan diri saya ke dalam setiap situasi. Dan inilah hal yang lucu. Ketika saya mulai menghormati batasan orang lain, mereka mulai lebih menghormati saya. Hubungan menjadi lebih kuat, lebih tulus, dan saya tidak lagi dipandang sebagai orang yang tidak bisa menerima petunjuk. Tetapi mengabaikan batasan bukan hanya tentang interaksi sosial. Ini juga muncul di tempat kerja. Mungkin kita memiliki rekan kerja yang lebih suka bekerja secara mandiri, tetapi kita terus mendorong mereka untuk mendapatkan pembaruan atau masukan yang konstan. Atau mungkin kita memiliki atasan yang menghargai komunikasi langsung, tetapi kita terus-menerus membanjiri mereka dengan informasi yang tidak perlu melampaui batas waktu mereka. Dalam situasi ini, kita tidak hanya mengganggu orang, tetapi juga kehilangan rasa hormat mereka karena kita tidak menghormati waktu, ruang, atau preferensi mereka. Kebiasaan kelima, mengambil kredit untuk pekerjaan orang lain. Mengambil kredit untuk pekerjaan orang lain adalah salah satu cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat, bukan hanya dari orang yang usahanya kita curi, tetapi dari semua orang yang menyaksikannya. Ini adalah kebiasaan tidak jujur dan egois yang akan membuat orang tidak mempercayai kita. Dan begitu kepercayaan itu rusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Kebiasaan ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga merupakan cara yang pasti untuk menyabotase reputasi kita. Saya telah melihat ini terjadi secara langsung, dan jujur saja, itu adalah sesuatu yang tidak saya banggakan. Di awal karir saya bersemangat untuk membuat nama untuk diri saya sendiri, untuk menonjol. Dalam sebuah proyek tim, saya berkontribusi cukup banyak, tetapi salah satu rekan saya benar-benar bekerja ekstra keras. Ketika tiba saatnya untuk mempresentasikan hasilnya, saya dengan halus membingkai kata-kata saya agar terkesan seolah-olah saya telah melakukan lebih banyak pekerjaan berat daripada yang sebenarnya. Saya tidak berbohong secara terang-terangan, tetapi saya memastikan sorotan tertuju pada saya.
bukan pada orang yang lebih pantas mendapatkannya. Awalnya rasanya menyenangkan. Pujian berdatangan, orang-orang terkesan, dan saya mendapatkan pengakuan yang saya idamkan. Tapi begini masalahnya, orang selalu menemukan kebenaran. Tidak lama kemudian rekan saya menyadari apa yang telah terjadi, dan segera orang lain juga mengetahuinya. Kekaguman yang saya dapatkan dengan cepat berubah menjadi skeptisisme dan kekecewaan. Itu adalah pelajaran yang sulit. Rasa hormat tidak diperoleh melalui jalan pintas. Rasa hormat diperoleh melalui integritas, kolaborasi, dan kejujuran. Dan disitulah letak pesan yang lebih dalam. Mencuri kredit bukan hanya tentang menyakiti orang lain, tetapi juga tentang menyakiti diri sendiri. Ketika kita mengambil kredit untuk pekerjaan orang lain, pada dasarnya kita mengatakan, saya tidak cukup percaya pada kemampuan saya sendiri untuk berdiri di atas kaki saya sendiri. Itu adalah cerminan dari rasa tidak aman dan ketakutan, bukan kekuatan. Jika kita terus-menerus mencari jalan pintas menuju kesuksesan, kita tidak akan pernah benar-benar mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Rasa hormat berakar pada keaslian, sesuatu yang sepenuhnya dirusak oleh pencurian kredit. Pikirkan kerusakan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan ini. Begitu orang melihat kita sebagai seseorang yang tidak memberikan penghargaan, kita akan dikenal sebagai seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri. Rekan kerja akan ragu untuk berkolaborasi dengan kita, teman tidak akan mempercayai kita, dan orang-orang pada umumnya akan menjaga jarak karena mereka tahu kita tidak bermain adil. Saya telah melihatnya terjadi pada orang lain juga. Saya telah menyaksikan orang-orang berbakat kehilangan promosi, persahabatan, dan peluang, semua karena mereka mengembangkan reputasi suka mengambil kredit untuk pekerjaan orang lain. Dan percayalah, begitu label itu melekat, sulit untuk dilepaskan. Inilah kenyataannya. Ketika kita mengambil kredit untuk usaha orang lain, kita tidak hanya mencuri pekerjaan mereka, tetapi juga mencuri rasa pencapaian mereka. Kita merampas kepuasan yang datang dari diakui atas kontribusi mereka. Bayangkan betapa melemahkan semangatnya itu. Kita semua ingin merasa dihargai atas kerja keras kita. Dan ketika seseorang mengambilnya dari kita, itu menciptakan kebencian dan ketidakpercayaan. Kebiasaan nomor 6, reaktif secara emosional. Reaktif secara emosional adalah salah satu kebiasaan paling merusak yang bisa kita miliki jika kita ingin dihormati. Ini bukan hanya tentang meledak dalam momen kemarahan. Ini tentang membiarkan emosi menguasai tindakan, kata-kata, dan keputusan kita. Ketika orang melihat bahwa kita tidak bisa mengendalikan emosi, mereka tidak akan pernah mempercayai kita dengan tanggung jawab, kepemimpinan, atau bahkan persahabatan. Mengapa? Karena reaktivitas emosional menandakan bahwa kita tidak stabil, tidak dapat diprediksi, dan terus terang, tidak dewasa. Saya pernah berada di sana. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya adalah budak emosi saya. Jika ada sesuatu yang membuat saya kesal, saya akan melampiaskan atau merajuk selama berjam-jam. Jika seseorang mengkritik saya akan langsung bersikap defensif, meninggikan suara, atau pergi dengan marah. Melihat ke belakang, itu memalukan. Saya pikir saya membela diri atau membuktikan suatu hal. Tetapi kenyataannya saya hanya menunjukkan kepada semua orang betapa sedikitnya kendali yang saya miliki atas diri saya sendiri. Dan itulah intinya. Orang tidak menghormati seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Bayangkan, siapa yang kita kagumi? Orang yang tenang di bawah tekanan, yang bisa menerima kritik tanpa kehilangan ketenangan, yang bisa mengatasi stres tanpa hancur. Itulah kekuatan. Tetapi ketika kita reaktif secara emosional, kita mengirimkan pesan yang sebaliknya. Kita memberitahu dunia bahwa emosi kitalah yang bertanggung jawab, bukan pikiran rasional kita. Dan orang-orang secara naluriah akan menjauh dari kita karena mereka tahu bahwa satu kata yang salah atau sedikit ketidaknyamanan dapat memicu kita. Ada pesan yang mendalam di sini. Reaktivitas emosional bukanlah tanda semangat atau kepedulian. Itu adalah tanda rasa tidak aman.
Ketika kita cepat marah, cepat menangis, atau cepat terhadap respons emosional yang ekstrem, itu seringkali karena kita mencoba melindungi sesuatu yang rapuh di dalam diri kita. Entah itu ego, citra diri, atau ketakutan akan disakiti. Tetapi inilah kebenaran yang pahit. Tidak ada yang menghormati kerapuhan ketika itu datang dalam bentuk reaksi berlebihan. Faktanya, mereka akan mulai melihat kita sebagai beban, seseorang yang perlu mereka perhatikan, alih-alih individu yang kuat dan dapat diandalkan. Tetapi kekuatan sejati tidak terletak pada ledakan itu, melainkan dalam menjaga ketenangan kita ketika segala sesuatu di sekitar kita runtuh. Ketika kita bisa tetap tenang bahkan dalam menghadapi kritik, stres, atau konfrontasi, orang akan melihat kita sebagai seseorang dengan kekuatan nyata. Dan disitulah letak rasa hormat.